Konnichiwa minasang, hari ini saya akan menjelaskan beberapa bungkai dan juga bungkai yang kemarin yang belum saya bahas ya minasang. Langsung saja ke bungkai yang pertama. Ya minasang, kalau pertama yang saya akan bahas adalah kata tanyaka, yaitu nanika yang berarti sesuatu ataupun sesuatu apa, dokoka suatu tempat ataupun suatu tempat di mana, dareka yang berarti seseorang ataupun seseorang siapa, dan itsuka sesuatu saat ataupun suatu saat kapan. Keempat kata tanya ini yaitu semuanya kata benda ya minasang, dan ketika di kalimatnya ada nanika maupun keempat ini ya minasang, yang di ujung kalimat boleh dihilangkan ya minasang. Tidak dihilangkan juga tidak apa-apa, bersifat sunnah. Dan ketika kalimatnya tidak ada kata tanya keempat ini, melainkan hanya nani, doko, dare maupun itsu, yaitu yang di ujung kalimatnya bersifat wajib ya minasang, wajib dibawa dalam kalimat. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya ya minasang: nigiakana doko kani ikitai des. Ka di sini boleh dihilangkan ya minasang, harusnya do ikitai desu ka pun boleh, yang berarti ingin pergi ke suatu tempat yang ramai. Dan contoh kalimat yang menggunakan kata tanya biasa yaitu dokoni ikitai desu ka. Di sini kanya wajib dibawa ya minasang, wajib dibawa dalam kalimat yang berarti ingin pergi kemana. Bunpo yang kedua, kata kerja bentuk te iru aidani yang berarti selama sedang. Ini di sini boleh dihilangkan dalam kalimat ya minasang, dan bisa juga diartikan pada. Dan ini di sini boleh diganti dengan partikel wa. Contoh kalimatnya chukyoga hajimate iru aidawa yoku kite kudasai, yang berarti pelajarannya, bukan di sini yang berartinya ya minasang, pelajarannya selama sedang dimulai, tolong dengarkan dengan baik. Nah, wa di sini boleh dihilangkan maupun di ininya dipasang maupun dihilangkan boleh ya minasang, artinya tetap sama, dan diganti dengan partikel wa pun tetap sama ya minasang. Lanjut ke bunpo yang ketiga ya minasang, ada atau de ataupun de di sini boleh diganti dengan wa ya minasang, yang berarti nanti, selanjutnya, lalu, kemudian ataupun setelahnya. Contoh kalimatnya di sini: Heyao soji shimashita atau wa shawao abite hayaku nemas, yang berarti telah membersihkan kamar. Selanjutnya ataupun nanti ataupun kemudian boleh memakai ke berarti kelima arti ini ya minasang, maupun kemudian setelahnya ataupun selanjutnya. Mandi kemudian akan tidur dengan cepat. Lanjut ke bunpo yang berikutnya, ada atau, yang tadi atau de ataupun atau wa. Di sini atonya saja minasang yang berartikan lagi dalam konteks sisa ataupun tinggal minasang untuk satuan takaran dan lamanya waktu. Dan mata yang yang berarti lagi juga sama, tetapi hanya untuk berulang-ulang minasang. Tetap saja ini hanya satuan takaran maupun lama waktu ya minasang. Dan mau yang berarti lagi tetapi bebas, berulang-ulang maupun sisa ataupun tinggal yang minasang, dalam digunakan untuk satuan takaran dan lamanya waktu, sama seperti yang atau maupun mata. Contoh kalimat yang menggunakan bunpo mo sebagai satuan ya minasang: mo ikai nihongo o rensu shimasu, yang berarti akan latihan bahasa Jepang satu kali lagi. Mo di sini sebagai satuan ya minasang, dan juga bunpo di sini bebas ya minasang, maupun dalam konteks sisa ataupun tinggal maupun berulang-ulang. Dan contoh kalimat yang kedua yang menggunakan mata yang berulang-ulang sebagai lamanya waktu: Kyowa jika ga nai node mata asta saberimasyo, yang berarti hari ini karena tidak ada waktu, mari ataupun ayo ngobrol besok lagi. Kalimat yang ketiga yang menggunakan bunpo atau dalam konteks sisa waktu ataupun tinggal sebagai takaran ya minasang: Chotto mate kudasai atau gofung des, yang berarti tolong tunggu sebentar, tinggal ataupun tersisa 5 menit lagi. Yang selanjutnya ada mau, dan ini kata kerja bentuknya yang berarti sudah ya minasang,
Contoh kalimatnya berbarengan dengan ini ya minasang. Bunpo kemarin yang belum saya bahas yaitu kata kerja bentuk T, double T, T yang kedua yang berarti punya 4 makna minasang, yang berarti kemudian, karena, dengan, dan juga kalau. Dan T yang pertama yaitu sebagai perintah ya minasang, diartikan sebagai lah, seperti kudasa yang dihilangkan ya minasang, yang pernah saya bahas. Contoh kalimat beserta mau ta yang berarti kan sudah, tabetete mau onakaga suki masta yang berarti makanlah. Di T yang pertama sebagai perintah ya minasang lah, T yang kedua sebagai kalau, kemudian ataupun kara tergantung kalimatnya ya minasang. Mau di ujung kalimatnya ta yang berarti sudah, mau onakaga suki masta sudah lapar, makanlah kalau sudah lapar. Lanjut ke bunpo yang nomor 4, kata kerja bentuk takai kotogarimas yang berarti pernah, kata kerja bentuk kru jiso kotogarimas yang berarti terkadang, bentuk positif kata kerja naikei kotogarimas yang berarti terkadang juga bentuk negatif. Sebelum ke contoh kalimat, saya akan menjelaskan kata kerja maupun kata sifat, yaitu tidak boleh langsung memakai partikel wa, ni, o maupun ga yang minasang. Ga di sini yang berarti ikannya untuk kata kerja pasif ataupun kata sifat tidak boleh langsung memakai ataupun tidak boleh langsung bertemu dengan keempat partikel ini ya minasang sebelum menjadi kata benda, dan hanya kata benda yang boleh bertemu dengan partikel tersebut, keempat partikel ini. Dan cara merubah kata kerja ke kata benda yaitu dengan kata kerja bentuk futsu dirubah ke ru, jiso, ta, nai maupun ta yang minasang, lalu ditambahin dengan koto ataupun no ataupun kata benda itu sendiri, kata benda murni yang minasang. Dan untuk kata sifat dirubah ke kata benda yaitu dengan i-nya di bawah ditambahin koto ataupun no ya minasang, na-nya juga di bawah diikut sertakan dalam kalimat tersebut ya minasang, di bawah. Dan contoh kalimatnya ketika sudah dirubah menjadi kata benda ya minasang, sushio tabeta koto garimas, yang di kalimat ini mempunyai dua arti ya minasang. Yang pertama pernah, koto garimas yang berarti pernah telah makan sushi, pernah makan sushi yang pernah makan sushi. Dan arti yang kedua akan ada hal ataupun perihal, akan ada perihal telah makan sushi, yaitu akan ada perihalnya itu sebagai pernah ya minasang, sama saja telah makan sushi. Dan contoh kalimat yang menggunakan kata sifat sesudah di kata benda ini minasang, taisetsuna no maupun koto taisetsuna koto garimas yang berarti akan ada hal penting atau perihal yang penting. No di sini sama saja ya minasang, yang berarti hal ataupun perihal. Dan contoh kalimat yang kata sifat i, tanoshi koto ataupun no ga hoshi des, ingin hal ataupun perihal menyenangkan. Contoh kalimat yang kedua yang berartikan terkadang yang minasang, kalimat positif yaitu shigoto ga owata ato tomodachi to sokuji suru koto garimas, yang berarti pekerjaannya setelah selesai, ke belakang yang minasang, kadang-kadang ataupun terkadang akan makan bersama teman. Contoh kalimat yang kedua yang terkadang juga tetapi bentuk negatif yang minasang, nichiyobi ni benkyou shinai koto garimas, karena minasang terkadang tidak ataupun kadang-kadang terkadang tidak belajar pada hari Minggu. Ya minasang, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan partikel d maupun ni yang berartikan di minasang. Ketika ada tempat di dan d-nya sebagai d-nya sebagai partikel d ya minasang, lalu kata benda, terus kata kerja partikel o yaitu sebagai kata kerja aktif ya minasang. Kalau kata kerja aktif pasti memakai d minasang, d-nya diartikan dia. Dan ketika untuk kata kerja pasif maupun kata sifat ni, d-nya sebagai ni ya minasang. Dan kata benda dan partikelnya ga ya minasang, setelah kata benda yaitu partikelnya ga.
Dan pasif, kata kerja pasif maupun kata sifat boleh memakai partikel D yang minasang pada kalimat tetapi tidak diartikan sebagai di, melainkan dalam. Boleh diartikan sebagai di, hanya pelengkap saja yang berarti di dalam. Dan saya juga akan menjelaskan partikel ga ya minasang, yang ga-nya yang diartikan sebagai oleh pelaku, partikel ga futsu bentuk ru, perubahan ru, nai, ta ataupun tai ya minasang. Lalu kata benda, contoh kalimatnya sensei ga kaita hong des, yang berarti buku yang setelah ta sebelum hong, yang berarti yang ya minasang, buku yang telah ditulis oleh guru. Dan ketika kata kerja masnya dicoret, futsu bentuk futsu, ru, ta dan juga nai maupun tai. Ru di sini mempunyai dua arti ya minasang, akan ataupun untuk fungsional ya minasang. Lalu kata benda dan tanya sebagai telah, nainya tidak, tanya sebagai telah, tainya sebagai ingin, yang berarti yang dititik-titikkan tadi ya minasang. Dan contoh kalimatnya, contoh kalimat yang menggunakan ru untuk ya minasang, yomuhong okaimashita, yang berarti telah membeli buku untuk membaca, telah membeli buku untuk dibaca. Minasang, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Domo sumimasen deshita.